Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan kepemimpinan dari salah satu pemimpin yang aku temui di tahun lalu. Jadi, tahun lalu pada saat aku semester 5, aku mengikuti program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa dituntut untuk belajar di luar kampus gitu ya, untuk magang ceritanya. Nah, alhamdulillah pada semester 5 kemarin aku berkesempatan untuk magang di kantor pos Wonosari Yogyakarta. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih terkait dengan kepemimpinan dari Kepala Kantor Pos Wonosari Yogyakarta, yaitu Bapak Adam Nugroho. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsa Anjanda Hendraong dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan 8 pokok bahasan nih. Yang pertama adalah kualifikasi dari pemimpin, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, kekuasaan menjalankan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepengikutan, dan juga pembuatan keputusan. Kita akan membahasnya satu persatu, jadi simak sampai akhir. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu kualifikasi pemimpin. Saya mengambil teori kualifikasi pemimpin ini dari jurnal yang berjudul Pemimpin Human Capital 4.0 dan Kepemimpinan Global di Era Milenial, yang ditulis oleh Jacob Tomatala pada tahun 2020. Ada 7 kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi yang pertama, pemimpin harus memiliki kemampuan mempengaruhi yang elegan, kemudian memiliki kemampuan menciptakan hubungan kolegial, memiliki kemampuan menggerakkan interaksi timbal balik, memiliki kemampuan mempertajam keterampilan SDM, memiliki kemampuan penyesuaian kepada perubahan, memiliki kemampuan memanfaatkan human intelligence dan artificial intelligence, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan membangun relasi dan jaringan yang positif. Menurut pengamatan saya, Bapak Adam Nugroho selaku Kepala Kantor Pos Wonosari Yogyakarta ini telah memenuhi 7 kriteria ini. Namun, yang belum optimal yaitu pada poin ke-6, yaitu memiliki kemampuan memanfaatkan human intelligence dan artificial intelligence. Karena menurut pengamatan saya, di kantor pos Wonosari Yogyakarta belum memanfaatkan teknologi human intelligence ini. Jadi, dalam poin ke-6 ini masih belum maksimal dioptimalkan. Namun, untuk ke poin yang lainnya itu sudah diterapkan pada Bapak Adam Nugroho selaku Kepala Kantor Pos Wonosari Yogyakarta. Nah, kita lanjutkan untuk pokok bahasan yang kedua terkait dengan fungsi kepemimpinan. Ada 6 fungsi nih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, berfungsi untuk menciptakan visi, mengembangkan budaya organisasi, menciptakan sinergi dan perubahan, memotivasi pengikutnya, memanajemen konflik, dan mengembangkan organisasi. Kita akan analisis ya pada Bapak Adam Nugroho ini. Menurut pengamatan saya, Bapak Adam Nugroho selaku Kepala Kantor Pos Wonosari Yogyakarta ini telah menerapkan 6 fungsi kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, menurut saya, pada poin pertama yaitu menciptakan visi itu tidak diterapkan karena memang visi-visi dari kantor pos itu sudah diciptakan oleh kantor pusat yaitu PT Pos Indonesia, sehingga kantor pos cabang, kantor pos Wonosari Yogyakarta tinggal menjalankan saja, mengimplementasikan saja. Namun untuk poin-poin yang lainnya itu sudah diterapkan, seperti Bapak Adam sudah menerapkan budaya organisasi 5R dalam kantor pos Wonosari Yogyakarta, kemudian melakukan kontribusi peningkatan jumlah agen dan loa baru, memberikan motivasi kepada setiap karyawannya pada hari Jumat, kemudian menyelesaikan konflik-konflik yang ada dan mampu membawa kantor pos Wonosari Yogyakarta naik peringkat. Memasuki pokok bahasan yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Banyak sekali ya teman-teman pembahasan terkait dengan teori kepemimpinan menurut para ahli di luar sana. Namun dalam video kali ini kita hanya akan membahas terkait dengan teori kepemimpinan yang pas dan cocok oleh Bapak Adam Nugroho.
Teori kepemimpinan tersebut adalah teori kepemimpinan karismatik. Menurut Wibawa dan Teorianto menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang karismatik ialah pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikutnya atau banyak karyawannya. Meskipun mereka tidak bisa menjelaskan secara konkret alasan mereka mengagumi seorang pemimpin ini. Hal ini merupakan suatu tipe kepemimpinan yang mempunyai daya tarik yang amat luar biasa terhadap para pengikutnya. Seakan-akan dalam diri pemimpin itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah, kelemahannya, para pengikut atau para bawahan ini tidak dapat mengusulkan pendapat, saran, dan pemikirannya, menurut Wirawan dalam bukunya tahun 2013. Nah, menurut saya hal ini sangat cocok kepada Bapak Adam karena saya mengamati di sana bahwasannya karyawan, para bawahan dari Bapak Adam ini sangat tunduk dan patuh kepada Bapak Adam. Namun, tak ada satupun yang membenci atau tidak senang atas kehadiran Bapak Adam ini. Jadi menurut saya, Bapak Adam Nugroho ini sangat cocok dengan teori kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang karismatik. Kita lanjutkan untuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu pengaruh dalam kepemimpinan. Menurut saya, Bapak Adam Nugroho ini sudah berhasil menerapkan proses mempengaruhi dalam kepemimpinan dengan mencoba beradaptasi di tempat kerja, yaitu di kantor pos Wonosari Yogya, hingga pada akhirnya mencoba beberapa taktik atau strategi dalam mempengaruhi bawahannya. Saya berikan contoh. Seperti halnya Pak Adam ini menerapkan disiplin kerja, yaitu dengan memberikan hukuman bagi karyawan yang melanggar etika atau telat datang ke kantor. Dan selain itu, Bapak Adam juga memberikan contoh atau teladan dengan datang ke kantor selalu tepat waktu. Menurut saya inilah strategi yang pada akhirnya diikuti oleh karyawannya karena mereka takut mendapatkan hukuman disiplin maupun teguran dari Bapak Adam. Selanjutnya memasuki pokok bahasan yang kelima, yaitu kekuasaan dalam kepemimpinan. Menurut saya, Bapak Adam Nugroho ini telah memiliki kekuasaan kepemimpinan dengan ditandai tunduknya para karyawan di bawahnya, dan mereka tidak berani untuk menentang atau protes atas segala macam yang diperintahkan oleh Bapak Adam Nugroho. Artinya, kekuasaan dalam kepemimpinan oleh Bapak Adam Nugroho ini telah berhasil diterapkan oleh beliau sehingga para bawahannya, karyawannya pun juga tunduk atas kekuasaan dari Bapak Adam Nugroho ini. Memasuki pokok bahasan yang keenam, yaitu gaya kepemimpinan. Dari bahasan sebelumnya, kira-kira udah pada bisa nebak belum nih gaya kepemimpinan dari Bapak Adam apa? Ya, benar sekali. Gaya kepemimpinan beliau adalah otoriter, di mana semua kendali ada di Bapak Adam ini secara terpusat. Menurut pengamatan saya, Bapak Adam ini sering memberikan perintah atau kebijakannya diambil dengan sendirinya. Serta beliau juga memiliki sikap dan prinsip yang ketat, disiplin, dan kaku. Tentu saja dengan gaya kepemimpinan ini mengakibatkan para karyawannya tidak dapat memberikan pendapat, tanggapan, ide, sehingga mengakibatkan minimnya kreativitas dan kurang dapat berkembang ya bagi para karyawannya. Namun jangan salah teman-teman, dengan gaya kepemimpinan otoriter ini juga memberikan dampak positif loh, khususnya di kantor pos Wonosari Yogya yang dapat mencapai target. Karena keputusan yang diambil itu dapat diambil dengan cepat dan mutlak. Kita lanjutkan ya ke pokok bahasan yang ketujuh, yaitu kepengikutan. Kepengikutan itu sendiri merupakan interaksi yang saling mempengaruhi antara pemimpin kepada pengikut maupun sebaliknya. Nah, menurut saya, karyawan kantor pos Wonosari Yogya itu telah memiliki perilaku kepengikutan ini kepada Bapak Adam selaku kepala kantor pos Wonosari Yogya. Namun sebaliknya, Bapak Adam Nugroho ini belum memiliki perilaku kepengikutan terhadap para karyawannya. Menurut saya hal ini disebabkan oleh gaya kepemimpinan dan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Adam yang cenderung otoriter dan tidak mau melihat atau menerima segala bentuk apapun dari karyawannya.
Mau tidak mau ya karyawannya lah yang harus mengikuti perintah dari Bapak Adam. Memasuki pokok bahasan yang terakhir, yaitu pembuatan keputusan. Menurut saya, Bapak Adam Nugroho ini sangat baik dan cepat dalam mengambil keputusan. Mengingat gaya kepemimpinan beliau cenderung otoriter ini membuat beliau cepat dalam menangani suatu permasalahan dan cepat pula dalam mengambil keputusan. Sebab ia hanya memikirkan hal tersebut sendiri tanpa mau ada masukan, pendapat atau saran dari karyawannya. Hal ini menjadi kelebihan dari gaya otoriter loh teman-teman, sehingga membuat kantor pos Wonosari Yogya cepat tanggap dalam menghadapi segala permasalahan karena ditangani oleh pemimpin yang otoriter. Nah, itu tadi ya teman-teman 8 pokok bahasan analisis kepemimpinan terhadap Kepala Kantor Pos Wonosari Yogya, yaitu Bapak Adam Nugroho. Bagaimana, sudah jelas kan ya terkait dengan analisis ini? Terima kasih sudah menonton video sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye!